Zaman dahulu kala, di sebuah utara kota Garut, ada sebuah desa yang penduduknya kebanyakan adalah petani. Karena tanah di desa itu sangat subur dan tidak pernah kekurangan air, maka sawah-sawah mereka selalu menghasilkan padi yang berlimpah ruah. Namun meski begitu, para penduduk di desa itu tetap miskin kekurangan. Hari masih sedikit gelap dan embun masih bergelayutan di dedaunan. Namun, para penduduk sudah bergegas menuju sawah mereka. Hari ini hari panen. Mereka akan menuai padi yang sudah menguning dan menjualnya kepada seorang tengkulak yang bernama Nyi Endit. Nyi Endit adalah orang terkaya di desa itu. Rumahnya mewah, lumbung padinya sangat luas karena harus cukup menampung padi yang dibelinya dari seluruh warga di desa itu. Ya, seluruh petani. Dan bukan dengan sukarela, para petani itu menjual hasil panennya kepada Nyi Endit. Mereka terpaksa menjual seluruh hasil panennya dengan harga murah kalau tidak ingin mencari perkara dengan centing-centing suruhan Nyi Endit. Lalu, jika pasokan padi mereka habis, mereka harus membeli dari Nyi Endit dengan harga yang melambung tinggi. Wah, kapan ya nasib kita berubah? Sudah tidak tahan saya hidup seperti ini. Kapan sih Tuhan menghukum si itu tuh, cinta darah itu? Nanti ada yang dengar. Kita mah harus sabar. Kan Tuhan mah tidak pernah tidur. Sementara itu, Nyi Endit sedang memeriksa lumbung padinya. Barja, Barja, kemarilah. Siap, Nyi. Barja, apakah semua padi sudah kau beli? Beres, Nyi. Mungkin bisa dicek sekarang. Semua padi sudah saya beli. Bahkan lumbung sudah penuh, Nyi. Mereka akan kehabisan persediaan beras dan akan membeli padiku. Aku akan semakin kaya. Bagus. Awasi terus mereka. Jangan sampai mereka menjual padinya kepada orang lain. Dan beri pelajaran kepada siapapun apabila mereka membangkang. Siap, Nyi. Benar saja. Beberapa minggu kemudian, para penduduk mulai kehabisan bahan makanan. Bahkan, banyak yang sudah mulai menderita kelaparan. Sementara, Nyi Endit selalu berpesta pora dengan makanan-makanan mewah di rumahnya. Maka lipat harganya saat kita menjual. Bagaimana kita kan untuk keperluan lain. Ya mau gimana lagi teh, tidak nasib kita begini. Begitulah kerutuan para penduduk desa atas kesewenang-wenangan Nyi Endit. Suatu siang yang panas, dari ujung desa nampak seorang kakek yang berjalan terbungkuk-bungkuk. Dia melewati permukiman penduduk dengan penuh tatapan iba. Dia berjalan mendekati seorang penduduk. Ada apa ya, Kek? Saya mau tahu rumah orang paling kaya di desa ini. Oh, maksud kakek rumahnya Endit. Ya, mungkin betul. Tinggal lurus aja sampai pertigaan, nanti belok kiri. Itulah ada rumah yang sangat megah dan besar. Rumahnya Endit. Emangnya ada perlu apa ya kakek dengan Nyi Endit? Saya minta sedekah. Ah, percuma saja kek. Kakek gak bakal dikasih. Kalau kakek lapar, kakek bisa makan di rumah saya. Tapi seadanya. Tidak perlu, nak. Saya hanya ingin menguji bagaimana Nyi Endit bertemu dengan seorang pengemis miskin yang tua. Oh ya, nak. Saya ingin memberitahu bahwa keluarga saya mendapat akan ada gaji yang sangat besar.
Kakek bercanda ya? Mana ada banjir di musim kemarau? Tidak, saya bercanda. Ini betul terjadi. Suruh warga untuk mengungsi, kemasi barang-barang berharga milik kalian, karena bentar lagi banjir besar akan datang. Setelah itu, si kakek pergi meninggalkan Nyi Asih yang masih bengong. Sementara itu, Nyi Endit sedang bersantai, demikian pula para centengnya. Si pengemis tiba di depan rumahnya, dan langsung dihadang oleh para centeng. Kau hari ini jadi iri aku. Oh, ya jelas. Wah, siapa tuh? Hei, kakek tua. Hei, pengemis tua. Ada perlu apa kau kesini? Pergi sana. Saya di sini ingin mencari sedekah. Saya sudah beberapa hari tidak makan. Sudah 3 hari saya tidak makan. Saya di sini ingin mencari makan dan sedekah. Haha, peduli apa aku? Emang aku bapakmu, kalau mau makan ya beli, jangan minta. Sana, pergi sebelum aku seret nanti. Nyi Endit, Hei, Nyi Endit, keluarlah. Nyi Endit. Tapi si kakek tidak bergeming di tempatnya. Centeng-centeng itu berusaha menyeret si kakek yang terus Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang santai saja. Siapa sih yang berteriak-teriak di luar? Ganggu orang istirahat saja. Ribut sekali. Lepaskan. Hei kakek tua, kenapa kamu ribut-ribut di depan rumah orang? Saya di sini minta sedekah. Saya sudah 3 hari tidak makan. Lah, gak makan kok minta sama aku. Sana cepat pergi, atau kalau tidak, centeng-centengku akan menghajarmu. Tidak perlu repot-repot. Hei Endit, Tuhan selama ini sudah memberimu rezeki yang berlimpah. Tetapi lihatlah dirimu, betapa tidak bersyukurnya dirimu. Lihatlah para warga yang menderita kelaparan karena ulahmu yang semena-mena. Kedatanganku di sini sebagai jawaban atas doa para warga. Di sini aku akan menghukummu. Kau mau menghukumku? Tidak salah nih. Kau tidak lihat centeng-centengku yang gagah dan kuat ini? Sekali pukul saja kau akan mati. Si kakek bukannya pergi, tapi malah menancapkan tongkatnya ke tanah, lalu memandang Nyi Endit dengan penuh kemarahan. Aku akan pergi apabila kau dapat mencabut tongkatku. Maka aku akan menancapkan tongkatku dan cabutlah. Dasar kakek tidak tahu diri. Apa susahnya nyabut tongkat? Sekali cabut saja, pasti akan terangkat. Sialan, susah sekali untuk mencabut tongkat ini. Centeng, bantu aku mencabut tongkat ini. Siap-siap. Susah sekali, Nyi. Iya, susah. Ternyata tongkat itu tidak bergeming. Ia coba dengan 2 tangan, masih tidak bergeming juga. Kalian tidak bisa mencabut tongkat ini. Seberapa besar tenaga kalian? Dengan sekali Lihatlah, hentakan, aku yang akan mencabut tongkat ini. tongkat itu sudah terangkat dari tanah.
Tiba-tiba dari bekas Nih, tancapan keluar airnya. kakek menyembur air yang sangat deras. Di mana kakek tua itu? Wah, semakin tinggi airnya. Inilah hukuman buatmu. Air ini adalah air mata para penduduk yang sengsara karenamu. Kamu dan seluruh hartamu akan tenggelam bersama air ini. Setelah berkata demikian, si kakek tiba-tiba hilang entah kemana. Tinggal Nyi Endit yang panik melihat air yang meluap dengan deras. Dia berusaha berlari menyelamatkan hartanya, namun air bak lebih cepat menenggelamkannya berserta hartanya. Di desa itu kini terbentuk sebuah danau kecil yang indah. Orang menamakannya Situ Bagendit. Situ artinya danau dan Bagendit berasal kata endit. Beberapa orang percaya bahwa kadang-kadang kita bisa melihat lintah sebesar kasur di dasar danau. Katanya itu penjelmaan dari Nyi Endit yang tidak berhasil kabur dari jebakan air bah.